Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini ada informasi menarik ya terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi nomor 52 tahun 2025 tentang profesi, karir dan penghasilan dosen. Ini mirip sebenarnya dengan peraturan sebelumnya, yaitu Permendikbudristek nomor 44 ini ya, tahun 2024 ya, sama juga tentang profesi, karir dan penghasilan dosen ya. Ini jadi yang nomor 52 ini itu ya pembaruan ya dari Permendikbudristek nomor 44 tahun 2025. Nanti ini saya akan kaitkan juga dengan ini ya, salinan Kepmendikbud Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi nomor 63 garis miring M garis miring Kep tahun 2025 tentang petunjuk teknis, layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen ya. Dalam hal ini adalah kenaikan pangkat. Tapi sebelum saya membahas peraturan nomor 52 tahun 2025 ini, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus hingga di jurnal Sinta 1, Sinta 6, menulis buku, baik itu buku referensi, buku ajar, dan buku lainnya, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, pertama dulu, ini disclaimer bahwa saya bukan untuk menggurui, tetapi kita saling sharing. Sebenarnya nanti sosialisasinya itu kalau tidak salah akan dilakukan besok atau enggak tanggal 31 ya, terkait dengan nomor 52 ini tahun 2025 ini. Jadi saya bukan mendahului ya, tetapi kita saling sharing aja lah terkait dengan informasi yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi pada poin A menimbang ini, di sini sudah menyinggung bahwa ada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 44 tahun 2024 ya, tentang profesi, karir dan penghasilan dosen. Nah, di sini Bapak Ibu dosen, saya hanya cuma akan membawakan inti-inti poinnya saja yang sudah saya highlight, yang menurut saya penting. Kalau Bapak Ibu dosen menganggap bahwa ada hal yang lain penting, Bapak Ibu dosen bisa sebenarnya membaca aturan ini yang kurang lebih ada 23 halaman ini ya. Jadi yang pertama dulu itu yang sudah saya highlight, jadi mungkin ini agak sedikit lama karena saya harus mencari apa-apa yang saya highlight ya di sini. Jadi yang pertama ini dulu bagian profesi dosen ya. Ada status dosen. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa status dosen, profesi dosen itu inti pengaturan yang perlu dipahami ya. Jadi ada status dosen, yaitu dosen tetap maupun dosen tidak tetap. Konsekuensi praktisnya itu besar ya. Jadi kalau dosen tetap itu bekerja penuh waktu, beban kerjanya itu minimal setara dengan 12 SKS. Kemudian kinerja tridharma, terencana, dan termonitor. Kalau dosen tidak tetap itu tidak full time ya. Jadi juga tidak harus memenuhi ini ya. Tidak harus memenuhi tidak memenuhi beban kerja 12 SKS ini per semester seperti itu. Nah, jadi juga tidak kinerja tridharmanya juga tidak terencana atau termonitor. Jadi keduanya itu memang wajib harus tercatat di PDPT Dikti. Nah, definisi ini itu membuat status tetap bukan sekedar label administrasi sebenarnya, tetapi terkait langsung dengan beban kerja terukur dan manajemen kerja. Nah, ini nanti akan berdampak ke tunjangan. Misalnya tunjangan profesi mensyaratkan status dosen tetap. Nah, berarti kalau yang dosen tetap tidak tetap berarti tidak mendapatkan tunjangan profesi ya. Nah, selanjutnya itu adalah jenjang ya. Jenjang jabatan akademik. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jenjang jabatan akademik itu ada asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Nah, ada desain pembinaan, dalam hal ini adalah asisten ahli atau lektor dibina oleh lektor kepala ataupun profesor. Kemudian lektor kepala itu dibina oleh profesor. Nah, profesor mandiri dan membina dosen di bawahnya. Nah, ini menegaskan bahwa profesor itu bukan hanya sebenarnya puncak jabatan, tetapi juga puncak tanggung jawab akademik, yaitu dia membina dan kolaborasi tridharma. Nah, selanjutnya itu adalah kualifikasi dan kompetensi dosen ya. Jadi kualifikasi di sini, ini yang juga akan saya pertanyakan, tapi sebenarnya sudah terjawab di sini ya. Jadi kalau kualifikasi dosen itu minimal dosen yang disesuaikan dengan jenjang program ya. Jadi persyaratan kualifikasi akademik minimal diatur rinci per program ya, baik itu diploma, sarjana, minimal magister, atau doktor, minimal doktor,
profesi atau spesialis atau subspesialis, ada kombinasi gelar dan pengalaman kerja 2 sampai 5 tahun. Nah, ada juga kualifikasi lain oleh kampus, dalam hal ini adalah prestasi luar biasa dan pengalaman, terutama untuk profesor ya. Di sini tuh ada profesor yang nanti akan saya sebutkan jenis profesornya gitu. Tapi itu berdasarkan dari prestasi dan pengalaman. Nah, aturan ini sebenarnya memberikan standar minimum nasional ya, tetapi masih memberi otonomi kampus menambah kriteria non-akademik. Jadi kampus itu diberikan otonomi untuk menambah kriteria non-akademiknya. Nah, selanjutnya itu adalah rekognisi pembelajaran lampau ini masih tetap diberlakukan ya. Jadi selain diperoleh pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kualifikasi akademik dapat diperoleh melalui penyetaraan dengan kualifikasi tertentu melalui rekognisi pembelajaran lampau. Nah, berikutnya itu adalah, ini agak panjang Bapak Ibu dosen, jadi saya harus mencari informasi. Nah, ini dosen tidak tetap dapat beralih status menjadi dosen tetap ya, bisa sewaktu-waktu. Jadi tidak harus ini. Jadi ini yang disebut dengan beralih jenjang gitu ya. Nah, kemudian untuk dosen warga negara Indonesia dari perguruan tinggi luar negeri itu juga dapat beralih menjadi dosen pada PTN, Badan Hukum atau PTS. Jadi dosen-dosen kita yang mengajar di luar negeri, kalau misalnya dia mau berkarir di Indonesia, dia bisa itu berkarir di PTN ataupun di PTS ya. Itu yang disebut dengan beralih jenjang. Tetapi sepertinya agak sulit ya. Artinya agak sulit itu kayaknya sulit sekali dosen yang sudah menetap di luar negeri, dosen Indonesia yang menetap di luar negeri itu mau kembali ke Indonesia. Tapi itu kita harus berpikir positif ya. Ini tetap harus ada associate professor ya, minimalnya ya. Associate professor itu sepengetahuan saya itu adalah lektor, tapi dia adalah doktor. Karena di luar negeri itu tidak ada dosen yang S2 gitu. Jadi tidak ada, semua dosen itu harus minimal adalah S3. Bahkan untuk menjadi dosen pada beberapa kampus itu mensyaratkan harus bukan hanya lulusan doktor saja, tetapi dia harus postdoc dulu beberapa tahun seperti itu. Itu yang disyaratkan ya beberapa universitas. Nah, kalau di Indonesia itu minimalnya adalah magister seperti itu. Nah, kemudian untuk yang lain, yang banyak juga sebenarnya yang harus saya pertanyakan ya. Ada beberapa yang saya pertanyakan di sini, termasuk terkait itu yang terutama itu terkait dengan penghasilan dosen ya. Terutama dosen-dosen yang ada di PTS ya. Nah, ini yang berikutnya itu adalah kode etik dosen. Ini penting buat kita semua Bapak Ibu dosen untuk memahami kode etik dosen ya. Nah, di dalamnya jadi kode etik dosen ini kode etik minimal di mana integritas akademik, hindari konflik kepentingan, dorongan kampus, aman, bebas kekerasan, tidak melakukan pelanggaran ilmiah, tidak gratifikasi atau imbalan dan dari mahasiswa atau pihak terkait. Dan jadi ada sanksi etika mengikuti kode etik kampus yang telah ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, kalau di peraturan Permendikbud nomor 44, kode etik dosen itu ada di lampiran ya. Jadi di lampiran ini, nah ini kalau Bapak Ibu lihat kode etik dosen ini di Permendikbud nomor 44 itu ada di lampirannya. Nah, sedangkan kalau yang di mana? Kalau yang di Permendiksaintek nomor 52 itu tidak ada lampiran terkait dengan kode etik dosen ini. Nah, kode etik dosen itu terutama kita harus menjunjung integritas akademik. Nah, sayangnya banyak dosen itu mungkin tidak memahami dulu integritas akademik gitu ya. Pada akhirnya ya kita jangan heran kalau kemudian banyak bermunculan, mohon maaf ya, guru besar yang dalam tanda kutip tidak punya karya tapi bisa menjadi guru besar ya karena adanya ordal ya semacam itu atau hal yang lain semacam itu. Jadi banyak yang curhat, banyak yang saya temukan ya terkait dengan hal tersebut. Jadi mudah-mudahan ke depannya itu guru besar kita itu bisa menjadi contoh, bisa menjadi panutan ya, terutama untuk junior-juniornya, dan dia lebih memahami integritas akademik. Sebenarnya gampang ya kalau kita mau mengetahui integritas akademik itu seperti apa, baca aja di Permendikbud Ristek nomor 44 tahun 2024 itu. Nah, yang paling banyak terjadi itu karena tidak melakukan pelanggaran ya, integritas akademik itu tidak melakukan pelanggaran dalam menghasilkan karya ilmiah. Itu yang terpenting. Nah, sayangnya kan banyak ya yang diantara teman-teman dosen itu yang melakukan
pelanggaran karya ilmiah ini. Nah, ketika sudah ketahuan profesornya itu didapatkan dengan cara-cara yang tidak benar, itu banyak kemudian yang drop ya, semacam itu. Nah, kemudian ini karir dosen. Jadi karir dosen itu perguruan tinggi itu melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir dosen yang paling sedikit meliputi kegiatan ini ya. Ada pengolahan kinerja dosen, kemudian rencana pengembangan karir dosen, penugasan dosen, dan promosi dosen. Jadi kalau di Permendikbudristek nomor 44 itu sekaligus dengan ini ya, sama demosi dosen. Demosi, jadi kalau misalnya dia melanggar aturan apa-apa itu dia akan mendapatkan sanksi ya. Nah, di sini itu memang dituliskan tapi tidak dijelaskan secara eksplisit ya. Jadi tetap contoh misalnya dosen ataupun profesor yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan profesi dosen ya atau sertifikasi dosen, maka dia tidak akan dibayarkan tunjangannya sampai profesinya itu memenuhi persyaratan ya. Nah, itu atau memenuhi persyaratan. Nah, itu yang tertulis di sini yang saya baca sepintas seperti itu. Nah, tapi kalau di Permendikbudristek nomor 44 ini di sini itu ada demosinya ya. Ada demosi yang dibahas di Permendikbudnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu baca ya, di situ ada demosinya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah pengolahan kinerja dosen ya. Jadi pengolahan kinerja dosen itu berdasarkan penetapan indikator kinerja dosen. Nah, siapa yang menetapkan ini? Ini sebenarnya kampus ya, masing-masing yang menetapkan indikator kinerja dosen itu seperti apa. Ini sebenarnya sudah dikaitkan dengan Permendikbudristek nomor berapa ya? 500. Nomor 500 tahun 2024. Yang dimana ada indikator kinerja dosen yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Seperti terutama untuk dosen teman-teman dosen yang PNS ya. Tapi sebenarnya bukan hanya dosen PNS saja, juga dosen non-PNS. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa setiap kampus itu memiliki otoritas yang bebas untuk menentukan indikator kinerja dosennya itu seperti apa. Nah, kalau kita merujuk kepada Permendikbud nomor 500, di situ sebenarnya sudah ada indikator kinerja minimal ya. Indikator minimalnya itu seperti apa? Nah, kita bisa mengikuti sebenarnya yang minimal itu dulu. Nah, kalau misalnya kurang dari minimal itu, maka baik kampus maupun dosennya itu akan dikenakan sanksi. Nah, di sini itu saya baca belum terlihat secara eksplisit seperti apa sebenarnya indikator kinerja dosen. Tetapi kalau tidak salah, itu sepertinya kampus diberikan otoritas untuk menentukan indikator ya kinerja dosennya, seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah yang berkaitan dengan promosi dosen ya. Di sini kalau di Permendikbudristek nomor 44 itu ada promosi dan demosi dosen. Nah, ini yang akan saya juga pertanyakan ya. Jadi coba kita baca pada poin 1, promosi dosen sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf D, pasal 27 sebelumnya ya, merupakan kenaikan jenjang jabatan akademik dosen satu jenjang lebih tinggi ya. Jadi satu jenjang lebih tinggi bagi dosen tetap sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 huruf A. Nah, kemudian yang ketiga itu, dosen yang memiliki pencapaian luar biasa itu dapat diangkat ke jenjang jabatan akademik 2 jenjang lebih tinggi. Nah, apakah yang dimaksud 2 jenjang lebih tinggi ini yang disebut dengan loncat jabatan? Karena kalau misalnya disebut dengan loncat jabatan, kalau kita kembali ke Kepmendikti-Saintek ya, nomor 63 ini, itu tidak disebutkan sama sekali adanya loncat jabatan. Misalnya dari lektor ke guru besar, atau asisten ahli ke lektor kepala. Nah, apakah di Permendikti-Saintek nomor 52 ini yang dimaksud itu seperti itu, loncat jabatan? Jadi saya mohon diberikan masukan kalau memang berdasarkan pemahaman saya seperti itu ya, loncat jabatan. Tapi di sini tuh sebenarnya juga dibahas yang Kepmendikti-Saintek nomor 63 gitu. Jadi kita bingung yang mana yang sebenarnya yang dimaksud gitu. Nah, ini promosi dosen ya. Promosi dosen calon PNS dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Kemudian untuk yang dosen non-ASN itu dilakukan berdasarkan penilaian angka kredit. Jadi berbeda Bapak Ibu dosen ya, yang PNS maupun non-PNS ya, untuk pemenuhan angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan. Nah, selain itu adalah promosi dosen jenjang jabatan lektor ya. Jadi kalau lektor itu yang harus diperhatikan itu angka kredit penelitian itu minimal 35%.
Nah, penelitian itu seperti apa? Jadi penelitian itu bukan kita melakukan penelitian Bapak Ibu dosen ya, tetapi luaran dari penelitian kita. Ya dalam hal ini adalah baik itu publikasi di jurnal internasional maupun nasional atau buku referensi, bukan buku ajar ya, buku referensi dan buku monograf. Nah, itu minimal 35%. Kemudian yang di syarat-syarat khususnya itu berupa satu publikasi ilmiah, satu atau hasil karya seni berkualitas. Nah, sedangkan untuk yang lektor kepala itu kredit penilaian penelitiannya itu 40% ya. Juga sama ya, memiliki syarat khusus berupa satu publikasi ilmiah ya. Jadi kalau yang kita kaitkan dengan Kepmendikti-Saintek nomor 63 itu, di sini untuk sekarang mau ke lektor kepala itu bagi teman-teman dosen yang pendidikan akhirnya itu magister itu tidak harus ke jurnal internasional, tapi cukup jurnal Sinta 1 dan Sinta 2 gitu, tidak perlu harus jurnal internasional. Nah, jadi sudah disamakan dengan yang levelnya doktoral ya. Nah, yang menariknya itu di sini Bapak Ibu dosen ya. Ini kalau menurut saya bertolak belakang dengan Kepmendikti-Saintek nomor 63 ya. Kalau kita lihat di sini untuk promosi ke jenjang jabatan akademik profesor itu harus memenuhi persyaratan seperti ini. Jadi yang saya highlight ini memiliki pengalaman 10 tahun sebagai dosen tetap ya. Di sini berarti menandakan bahwa seorang dosen yang ingin menaik jabatan ke profesor, dia harus memiliki pengalaman 10 tahun ya sebagai dosen tetap. Jadi pertama kali dia diangkat sebagai dosen tetap itu dihitung sejak itu untuk menjadi profesor. Nah, tetapi kalau di Kepmendikti-Saintek nomor 63 itu berbeda. Jadi 10 tahunnya itu adalah 10 tahun ketika pertama kali mendapatkan jabatan akademik. Gitu. Jadi bukan pertama kali menjadi dosen tetap ya. Ini kalau tidak salah di halaman 10 tadi ya. Nanti kita baca bersama Bapak Ibu dosen ya. Nah, ini coba kita lihat di sini ya, setelah poin AB ini Bapak Ibu dosen ya. Setelah poin AB, jadi khusus untuk kenaikan jabatan dosen PNS dengan jabatan lektor kepala ke profesor, ketentuan pangkat pada poin 2 itu tidak berlaku. Artinya kalau Bapak Ibu dosen itu mau ke, terutama PNS ya, dosen-dosen PNS yang mau ke guru besar dengan pangkat golongan berangkatnya dari 3D itu tidak bisa. Harus ke 4A dulu, golongan 4A, 4B atau 4C dulu. Jadi harus ke lektor kepala dengan pangkat golongannya itu adalah 4A, 4B atau 4C. Ini jelas ya, ini seringkali ditanyakan di saya melalui Instagram ya. Nah, kemudian kenaikan jenjang jabatan akademik tidak dapat dilakukan 2 tingkat gitu. Jadi misalnya langsung ke 4B gitu. Nah, khusus untuk kenaikan jabatan dosen dengan jabatan lektor kepala ke profesor, itu telah memiliki masa kerja 10 tahun sejak jabatan akademik pertamanya. Jadi, saya coba tolong diberikan analisis Bapak Ibu dosen, apakah saya salah mengartikan apa yang dimaksud di sini? Kalau di Kepmendikti-Saintek itu seorang dosen yang ingin menjadi profesor, karena tetap berangkatnya dari lektor kepala Bapak Ibu dosen ya. Kalau yang di sini karena tidak ada skema loncat jabatan. Jadi dosen yang mau ke profesor tetap harus ke lektor kepala dulu dan golongannya harus 4A. Tetapi dia harus memiliki masa kerja 10 tahun sejak jabatan akademik pertamanya. Jadi kalau misalnya jabatan akademik pertamanya itu adalah asisten ahli di tahun 2023 lah 2013 gitu. Berarti sudah sampai ke 2025 itu kan berarti sudah lebih dari 10 tahun. Gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk yang Dikti-Saintek nomor 52 itu 10 tahun yang dimaksud itu adalah 10 tahun sejak dia diangkat menjadi dosen tetap gitu. Jadi kalau misalnya dia diangkat katakanlah menjadi dosen tetap 2010, kemudian dia baru mendapatkan jabatan akademik pertamanya itu 2013, berarti kan dia bisa saja kalau misalnya produktif kemudian konsisten, berarti kan dia sudah melebihi 10 tahun ya untuk misalnya menjadi seorang guru besar seperti itu. Jadi kok agak bertolak belakang ya antara yang Kepmendikti-Saintek nomor 52 sama yang Kepmendikti-Saintek nomor 63 di sini. Karena di Permendikti-Saintek nomor 52 itu juga menganut kita merujuk kepada Kepmendikti-Saintek nomor 63 ini. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk
untuk profesor tetap penelitian minimal 45% ya. Kemudian yang disyaratkan itu adalah minimal syarat khususnya itu berupa 2 publikasi ya. 2 publikasi yang disyaratkan. Nah, coba kita lihat di Permendikti Saintek ya, nomor 63, apakah diminta 2? Seingat saya itu cuma 1 ya. Seingat saya syarat khususnya itu. Nih. Jadi di tabel ini syarat khususnya itu 1 karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi ya, terindeks SGR lebih dari 0,1 ya, atau jurnal impact faktornya lebih dari 0,05 sebagai penulis pertama atau hasil karya seni yang diakui secara internasional. Jadi kalau di Kepmendikti Saintek itu dimintanya cuma 1 kalau yang mau ke profesor, tetapi di Permendikti Saintek itu nomor 52 dimintanya 2 gitu. Jadi ini juga yang akan membingungkan. Jadi Bapak Ibu dosen bisa bertanya besok ya, atau tanggal 31 ketika sosialisasi ini disampaikan seperti itu. Apa yang dimaksud? Kenapa kok bertolak belakang dengan Kepmendikti Saintek nomor 63? Nah, kemudian untuk yang berikutnya itu adalah, jadi memang ini, nah ini Bapak Ibu yang menarik ya, di Permendikbudristek nomor 44 itu tidak ada profesor emeritus ya. Jadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen pasti bertanya-tanya, apalagi profesor emeritus itu ya. Jadi profesor emeritus itu kalau saya lihat di sini itu sudah mencapai batas usia pensiun ya pada sebuah universitas negeri, yang kemudian beliau bisa diangkat menjadi profesor emeritus pada PTS gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan dosen-dosen, profesor-profesor yang ada di PTS yang juga sudah masuk batas usia pensiun? Apakah mereka juga bisa menyandang profesor emeritus pada perguruan tingginya? Itu yang juga saya pertanyakan gitu. Karena kalau di sini kita lihat ya, penugasan dosen profesor emeritus itu berakhir paling lama pada saat yang bersangkutan berusia 75 tahun ya. Sedangkan video-video saya sebelumnya itu undang-undang guru dan dosen itu kan digugat di MK ya, untuk menambah masa pensiun profesor ya menjadi 80 tahun, bukan dari 70 tahun menjadi 80 tahun. Nah, di Permendikti Saintek nomor 52 itu ada istilah profesor emeritus itu sudah masuk ke 75 tahun. Nah, pertanyaan saya, apakah dia tidak bisa menetap misalnya di PTN misalnya? Nah, itu karena kalau kita lihat di sini itu dianjurkan ke PTS ya. Dianjurkan ke PTS. Jadi tujuannya ya sebenarnya untuk ini ya, pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lah, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya itu adalah penghasilan dosen. Nah, ini kalau untuk penghasilan dosen yang mungkin Bapak Ibu tunggu-tunggu ya, terutama untuk di PTS. Jadi penghasilan dosen itu kan terdiri atas gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji ya, dan penghasilan yang lain. Tapi sayangnya tidak semua PTS itu bisa menikmati seperti yang tertulis di sini. Gitu. Nah, apa yang akan terjadi jika misalnya suatu PTS itu tidak membayar dosen-dosennya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Nah, ini kalau kita lihat di sini pasal 54, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian lain, LPNK, membayar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji sebagaimana yang dimaksud pada pasal 53 ayat 2 huruf A kepada dosen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sedangkan untuk yang PTN badan hukum ya dan penyelenggara berbayar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji sebagaimana yang dimaksud pada pasal 53 ayat 2 huruf A di atas kebutuhan hidup minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Artinya ini disesuaikan dengan peraturan ketenagakerjaan. Nah, kalau kita merujuk sebenarnya ke peraturan ketenagakerjaan, bagi instansi yang membayar karyawannya tidak sesuai dengan minimal UMR, maka instansi tersebut itu mendapatkan sanksi ya, seperti itu. Nah, ini kan yang dibahas itu kan dosen-dosen ASN ya, atau dosen non ASN yang dipekerjakan di PTN. Nah, ini penghasilan lain dosen. Nah, di sini itu untuk yang dosen dosen non ASN, dosen tetap, seperti apa yang menjadi ini ya, yang menjadi rujukan? Apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan atau bagaimana? Karena
ya dosen non ASN juga perlu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini pasal 58, Kementerian memberikan tunjangan fungsional kepada dosen PNS dan dosen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi tidak untuk yang dosen non PNS, yang dosen tetap itu setahu saya belum ini ya. Tapi coba Bapak Ibu ini ya. Nah, kemudian ini dosen tidak tetap, dalam hal dosen tidak tetap dapat memenuhi beban kerja dosen dan indikator kinerja dosen, tunjangan profesi dan kehormatan bagi profesor diberhentikan sementara sampai beban kerja dan indikator kinerja dosen dipenuhi. Jadi ini disesuaikan ya, sekali lagi bahwa yang menentukan indikator kinerja dosen itu adalah kampusnya masing-masing. Nah, selanjutnya itu adalah lumayan banyak ini Bapak Ibu dosen. Nah, ini yang tadi saya bilang dikaitkan dengan Kepmendikti nomor 63 itu. Jadi usulan kenaikan jenjang jabatan akademik dosen yang diajukan pada tahun 2025 tetap diproses dan diputuskan berdasarkan ketentuan dalam keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi nomor 63 tahun 2025 tentang petunjuk teknis, layanan, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen. Jadi kayak seperti yang saya tunjukkan tadi, yang profesor itu yang 10 tahun itu yang benar yang mana? Mau merujuk yang Permendikti Saintek nomor 52 kah? Atau yang Kepmendikti Saintek nomor 63 ini? Gitu. Jadi saya kira itu Bapak Ibu dosen ya, informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Kalau yang ini itu lebih kepada ini ya, jabatan peraturan penyetaraan tunjangan profesi ya bagi dosen. Ya, nanti sekalian ditanyakan untuk mendapatkan tunjangan setara 4E itu harus memenuhi persyaratan tambahan 200 angka kredit ya untuk ke sini gitu. Itu berangkatnya dari mana ini? Artinya berangkatnya itu apakah dari 4A kah? Kemudian kita melihat apakah kembali harus ke angka kredit dasar atau seperti apa? Jadi mungkin bisa ditanyakan pada saat sosialisasi ya Bapak Ibu dosen. Oke, terima kasih. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.